Perang sudah terjadi dan ada di mana-mana. Ada di dalam keluarga, ada di dalam tempat bekerja, ada di wilayah keagamaan, bahkan ada di antara komunitas etnis. Dan sekarang kita lihat, kita saksikan, kita dengar perang antar bangsa, antar kelompok-kelompok bangsa melawan bangsa-bangsa. Sebenarnya muasal daripada perang itu apa? Alkitab memberikan kepada kita pengajaran bahwa perang pernah terjadi di surga antara malaikat Lucifer dengan pengikutnya, dengan malaikat Michael atau Mikael. Dan Lucifer dan pengikutnya kalah, lalu dibuang ke bumi, disingkirkan dari kerajaan surga. Mengapa iblis dan para pengikut roh-roh jahat itu berperang melawan Tuhan Allah, melawan para malaikat Tuhan, dan menghasut manusia? Karena iblis dan roh-roh jahat ingin berkuasa, ingin menduduki kedudukan Tuhan, ingin menyatakan kekuasaannya, kekuatannya, otoritasnya atas karya Allah. Ini tidak mungkin terjadi, sebab Allah adalah Allah yang berdaulat mutlak. Dan dia menghasut, membohongi, memutarbalikkan fakta, mendorong manusia untuk melakukan hal yang serupa. Sayangnya, Adam dan Hawa yang diberikan kebebasan, akal budi, kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi tuan atas bumi, mengingini kedudukan yang sama, mengingini kekuasaan yang sama atas bumi, menjadi bagian dari miliknya. Di sanalah mula awal peperangan antara Tuhan dengan manusia. Siapa yang memulai peperangan terlebih dahulu? Manusia, dengan sadar, dengan sengaja melakukan pemberontakan, melakukan peperangan kepada Tuhan. Di Eden, manusia melakukannya. Dan dampaknya setelah diusir dari taman itu, setelah manusia beranak pinak, beranak cucu, berdasarkan anugerah Allah, pemeliharaan Allah, manusia bukan makin bertobat, makin dekat dengan Tuhan. Sebaliknya manusia makin jauh, makin memberontak kepada Tuhan, membuat ilah untuk disembahnya sendiri. Mulalah terjadi peperangan di rumah Adam antara Kain dan Habel. Mulailah peperangan antara keturunan Adam, antara orang-orang di dunia ini, antar komunitas, antar bangsa, untuk berkuasa, untuk menaklukkan satu sama lain, ingin menjadi tuan atas segala sesuatu, termasuk atas manusia. Tidak berhenti di situ. Selain menggunakan senjata tradisional, senjata-senjata yang berkekuatan kuasa gelap, mulailah manusia memikirkan bagaimana mempertahankan diri sekaligus menyerang. Mulai dengan senjata-senjata organik, kemiliteran yang sederhana, sampai senjata-senjata kimia, nuklir, bom atom, dan segala sesuatu. Dipersenjatailah manusia untuk berperang, menaklukkan satu dengan yang lain, ingin berkuasa, entah atas alasan agama, entah atas alasan sosial politik, entah atas alasan keyakinan tertentu, ataupun alasan ekonomi, alasan keadaan darurat dan sebagainya. Perang sejak di Adam sampai akhir zaman tidak akan pernah berhenti. Deru perang akan terus menyatakan dirinya. Eskalasi politik, pemanasan, dan sebagainya akan terus terjadi. Ada bangsa yang musnah, yang tersingkir, dan ada bangsa yang merasa jaya. Namun, peperangan akan dihentikan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyatakan, aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau, hai manusia, dengan si ular. Mula mengadakan perdamaian, dimulai dari Tuhan yang menyingkirkan musuh-musuh Allah dan menyatakan kemenangan. Bukan manusia yang menyingkirkan sesama manusia. Saudara, ketahuilah, perang itu hanya dapat
dihentikan oleh Tuhan dengan jalan menghancurkan kekuasaan-kekuatan setan dan menghancurkan kekuasaan dan kekuatan manusia yang melakukan kejahatan. Kapan itu terjadi? Di akhir zaman. Secara already sudah dilakukan di atas kayu salib. Sudah dinyatakan kemenangan ketika kebangkitan Kristus, ketika maut, kekuatan dosa, dan si jahat dikalahkan di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus. Namun itu belum sempurna menyatakan kemenangannya. Mengapa? Karena nanti di akhir zaman barulah segala sesuatu yang rusak, yang kacau, yang hancur itu oleh karena peperangan manusia dengan Allah, peperangan manusia dengan setan, peperangan setan dengan Allah, peperangan manusia dan setan dengan Allah itu dihentikan ketika Tuhan datang kembali, dan final ada penghukuman terhadap mereka yang melakukan peperangan. Tunggulah waktunya. Namun saat kita menunggu, ada satu hal yang bisa kita yakini, bahwa kita sudah lebih dari pemenang menghadapi peperangan melawan dosa, peperangan melawan setan, peperangan melawan maut. Kita lebih dari pemenang karena engkau dan saya, orang-orang percaya, sudah di dalam Kristus yang disatukan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengalami di dalam Kristus kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan keagungannya. Kita yang di dalam Kristus oleh Roh Kudus menantikan kemenangan final, kedatangan Tuhan kembali. Di sanalah Tuhan menyatakan kekuasaan, otoritas, dan kemenangannya. Dan tidak ada yang mampu untuk menahannya. Kiranya kita menyadari bahwa peperangan akan segera berakhir. Dan mulailah kita membawa shalom, damai, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, tempat kita bekerja, tempat kita belajar, tempat kita bersosialisasi, dan di segala tempat. Mulailah membangun perdamaian dan nyatakan Injil Yesus Kristus yang memberi kemenangan pasti. Di luar Kristus tidak ada jaminan kemenangan. Di dalam Kristus ada pastian kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.